Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas kelas B akan mensimulasikan praktek mediasi untuk mata kuliah Arbiters dan HPS. Tim kami terdiri dari Firly Agustin Aldila, Desmayana Sasa Amini, Khalifah Dwi Samidondo, Muhammad Ardi Samsudinur, dan yang terakhir Putri Bintang Aryani. Selanjutnya proses simulasi. Baik, selamat sore Bapak Ardi, Ibu Putri, Ibu Risma, dan Ibu Firly. Terima kasih atas kehadiran Anda. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi damai. Saya harap semua pihak menjaga sikap profesionalnya dan menghormati jalannya diskusi. Apakah sudah jelas? Jelas. Sudah Ibu Mediator, kami akan mengikuti aturan. Tentu saja Ibu, kami di sini untuk mencari solusi yang adil. Baiklah, mari kita dengan pihak pemohon terlebih dahulu. Baik Pak Ardi, silakan sampaikan permasalahan Anda. Ya, terima kasih Ibu Mediator. Dari kami jujur merasa dirugikan ya, karena termohon menggunakan merek gudang baru yang mirip dengan gudang garam. Nama dan desainnya jelas membingungkan konsumen dan merusak reputasi yang telah kami bangun selama puluhan tahun. Itu tuduhan yang tidak berdasar. Kami tidak pernah berniat meniru merek Anda. Merek kami sudah sah terdaftar dan desainnya jelas berbeda. Maaf, tapi faktanya banyak konsumen yang mengira produk Anda berasal dari gudang garam. Itu bukti jelas adanya pelanggaran hak eksklusif merek. Maaf Bu Putri, tapi klaim Anda hanya berdasarkan asumsi saja. Tidak ada data konkret yang membuktikan kebingungan antara konsumen. Jadi Anda menganggap kami mengarang cerita ya? Kalau mau saya bisa menunjukkan bukti laporan konsumen sekarang juga. Saya tidak terima tuduhan seperti ini ya. Anda hanya ingin menyingkirkan kami dari pasar karena produk kami lebih murah. Pak Ardi, tolong tenang. Ini adalah mediasi, bukan karena debat. Jika Anda tidak bisa menahan emosi, saya harus menghentikan sesi ini. Sepertinya pihak termohon tidak memahami etika mediasi. Tindakan seperti ini menunjukkan etikat buruk mereka. Tolong jaga ucapan Anda ya Bu Putri, klien kami hanya bereaksi karena tuduhan yang tidak adil. Anda jangan membela diri. Kami tahu tujuan Anda sejak awal adalah memanfaatkan nama besar gudang garam. Apa maksud Anda berbicara seperti itu? Jangan coba-coba merendahkan usaha saya. Kita di sini untuk mencari solusi, bukan untuk memperkeruh masalah. Saya mengingatkan Anda semua bahwa sikap seperti ini hanya akan merugikan kedua pihak. Jika ada insiden seperti ini lagi, saya akan mendiskualifikasi mediasi. Apakah kita bisa melanjutkan dengan kepala dingin? Baik, saya akan mencoba menahan emosi saya. Saya juga asal tidak ada tuduhan yang mengada-ngada. Baik, saya sudah mencatat posisi masing-masing pihak. Untuk memastikan bahwa diskusi ini berjalan konstruktif, saya akan mengadakan sesi terpisah atau kaukus pada pertemuan berikutnya. Dengan cara ini, saya dapat mendalami pandangan dan kebutuhan masing-masing pihak tanpa tekanan langsung dari pihak lain. Apakah Anda setuju dengan pendekatan ini? Baiklah, saya pikir itu akan membantu kami. Baik, kami juga setuju. Terima kasih. Dengan ini kita akhiri sesi pramediasi hari ini. Saya akan bertemu kembali dengan masing-masing pihak pada sesi kaukus berikutnya untuk membahas langkah-langkah menuju penyelesaian. Selanjutnya proses mediasi. Selamat pagi Bapak Ardi dan Ibu Putri Maharani.
Terima kasih atas kehadiran Anda untuk sesi Kaukus ini. Tujuan dari pertemuan terpisah ini adalah untuk mendalami posisi Anda sebagai pemohon, memahami lebih jauh kebutuhan Anda, dan merancang pendekatan yang tepat untuk sesi mediasi berikutnya. Apakah Anda siap untuk memulai? Selamat pagi Bu Mediator, tentu saja kami siap. Baik, mari kita mulai dengan mendengar penilaian Anda terkait pertemuan sebelumnya. Bagaimana menurut Anda jalannya mediasi awal? Terus terang, saya cukup kesal, kami kecewa dengan sikap termohon, karena mereka menyangkal tuduhan kami meskipun bukti-buktinya sudah jelas ya. Bahkan perilaku mereka sangat tidak profesional pada saat itu, dan jika terus begini, saya tidak yakin kita bisa mencapai solusinya. Benar, Ibu Mediator, dari segi hukum, pelanggaran mereka cukup jelas. Kemiripan nama dan desain merek gudang baru dengan gudang garam telah menimbulkan kerugian besar bagi klien kami, baik secara finansial maupun reputasi. Namun mereka tidak menunjukkan itikat baik untuk mengakui kesalahan. Saya mengerti kekhawatiran Anda, namun saya ingin mengingatkan bahwa proses mediasi berbeda dengan pengadilan. Jadi fokusnya kita adalah mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, bukan mencari siapa yang benar atau salah. Dalam pandangan Anda, apa yang menjadi prioritas utama untuk dicapai? Dari pandangan saya, yang utama adalah penghentian penggunaan elemen merek yang mirip dengan gudang garam. Lalu mereka harus melakukan rebranding total agar tidak ada kebingungan di pasar. Selain itu, kompensasi bagi kami juga penting untuk mengganti kerugian yang kami alami selama ini. Rebranding dan kompensasinya, bagaimana jika termohon bersedia melakukan rebranding tetapi keberatan untuk memberikan kompensasi? Itu tidak cukup. Kerugian klien kami bukan hanya soal desain merek, tapi juga dampak bagi konsumen dan kepercayaan pasar. Tanpa kompensasi, klien kami tidak mendapatkan keadilan. Betul itu Ibu Mediator, kami sudah menginvestasikan banyak hal dalam membangun merek kami, yaitu gudang garam, selama puluhan tahun. Apa yang dilakukan gudang baru ini adalah eksploitasi terhadap reputasi kami yang selama ini telah kami bangun, dan mereka harus bertanggung jawab. Baik, jadi poin utama Anda ini adalah rebranding total dan kompensasi yang sesuai. Jika saya boleh bertanya, apakah Anda terbuka untuk kompromi terkait besaran kompensasi, asalkan ada kesepakatan soal rebranding? Saya mungkin bisa mempertimbangkan komprominya, tapi hanya jika rebranding mereka benar-benar signifikan dan dilakukan dengan segera. Kami juga akan tetap menekankan pentingnya kompensasi, tapi kami bisa fleksibel jika termohon menunjukkan itikat baik yang jelas. Baik, saya akan mencatat poin-poin ini untuk dibawa ke sesi terpisah terpisah dengan termohon. Saya juga akan berusaha untuk memastikan bahwa mereka memahami posisi Anda dan pentingnya rebranding sebagai bagian dari solusi. Ya baik, terima kasih Bu Mediator, dan saya harap Anda bisa menyampaikan hal ini dengan jelas kepada mereka bahwa kami tidak akan mundur dari tuntutan utama kami. Tentu Pak Ardi, saya akan melakukannya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan sebelum kita akhiri sesi ini?
Untuk saat ini tidak ada tambahan. Kami menunggu hasil dari sesi berikutnya saja. Baik. Terima kasih atas waktu dan kepercayaan Anda. Saya akan segera melanjutkan ke sesi berikutnya dengan pihak termohon. Sampai bertemu di mediasi bersama nanti ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Ibu Risma, Ibu Firly. Terima kasih telah hadir untuk sesi kaukus ini. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, tujuan pertemuan terpisah ini adalah untuk mendengar pandangan dan kepentingan Anda secara lebih mendalam. Kita juga akan membahas kemungkinan solusi yang dapat diterima oleh Anda. Apakah Anda siap untuk memulai? Selamat pagi Ibu Mediator. Ya, kami siap meskipun terus terang saya merasa kurang puas dengan jalannya mediasi sebelumnya. Saya mengerti Ibu Risma. Justru sesi ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan apa yang menjadi keberatan atau kesulitan Anda dalam proses ini. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan terkait jalannya mediasi sebelumnya? Pemohon terus menuduh kami meniru merek mereka, padahal kami tidak pernah punya niat seperti itu. Gudang Baru adalah nama yang sah dan desain kami berbeda. Mereka hanya ingin menyingkirkan kami dari pasar. Betul, Ibu Mediator. Kami merasa pemohon mencoba mendominasi dengan menggunakan dalih pelanggaran merek. Padahal kemiripan yang mereka klaim tidak berdasar. Bahkan kata gudang sendiri adalah kata genetik yang tidak bisa dimonopolikan. Saya memahami sudut pandang Anda dalam mediasi ini. Kita berusaha mencari solusi yang tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga menjaga keberlanjutan bisnis Anda. Menurut Anda, apa yang menjadi batas toleransi Anda dalam menghadapi tuntunan pemohon? Kami bersedia melakukan perubahan desain merek kami, tapi bukan rebranding total. Nama Gudang Baru sudah menjadi bagian dari identitas bisnis kami selama bertahun-tahun. Dan kami meminta untuk kompensasi yang diajukan pemohon. Kami menolak tegas. Mereka tidak punya bukti konkret tentang kerugian yang mereka alami. Kami merasa tuntutan itu hanya digunakan sebagai alat tekanan saja. Baik, saya mencatat keberatan Anda terkait rebranding total dan peminatan kompensasinya. Namun saya juga perlu menanyakan apakah Anda terbuka untuk melakukan kompromi tertentu, misalnya perubahan elemen desain yang signifikan agar tidak lagi menimbulkan kebingungan di pasar. Kami mungkin bisa mempertimbangkan perubahan desain, tapi tetap mempertahankan nama Gudang Baru. Kalau desain harus diubah terlalu drastis, itu akan membingungkan pelanggan kami. Betul, Ibu. Kami bersedia membuat perubahan seperti warna kemasan atau elemen logo, selama tidak mengorbankan identitas utama merek kami. Baik, jadi Anda terbuka untuk perubahan elemen di sini, tetapi dengan batasan bahwa identitas utama tetap terjaga. Jadi saya akan menyampaikan posisi ini kepada pemohon dalam sesi berikutnya. Apakah ada hal yang lain ditanyakan? Saya hanya berharap pemohon bisa melihat bahwa kami juga memiliki hak yang sah atas merek kami, dan kami tidak pernah berniat merusak reputasi mereka. Dan kami juga berharap mediasi ini benar-benar mencari solusi, bukan sekedar menekan salah satu pihak saja. Kami ingin ada keadilan di sini, Bu Mediator. Terima kasih. Saya mengapresiasi keterbukaan Anda. Saya akan memastikan posisi Anda dipahami oleh pihak pemohon. Jika tidak ada tambahan, mari kita akhiri sesi ini dan bersiap untuk pertemuan bersama berikutnya. Baik, Bu Mediator, terima kasih.
Selamat pagi Bapak Ardi, Ibu Putri, Ibu Risma, dan Ibu Firly. Terima kasih atas kehadiran Anda kembali dalam sesi mediasi ini. Hari ini kita fokus pada upaya menemukan kesepakatan final yang dapat diterima kedua belah pihak. Saya mengapresiasi keterbukaan yang telah ditunjuk pada pertemuan sebelumnya. Saya harap diskusi hari ini berjalan lancar. Apakah semua sudah siap untuk memulainya? Ya, selamat pagi Bu Mediator, kami siap. Selamat pagi, kami juga siap, meskipun ada beberapa hal yang harus kami pertegas. Baik, mari kita mulai. Untuk mempermudah diskusi, saya akan merangkum posisi masing-masing pihak pertemuan sebelumnya. Pihak pemohon itu menuntut perubahan total elemen desain merek gudang baru dan meminta kompensasi atas kerugian yang diklaim telah terjadi. Pihak termohon di sisi lain menyatakan kesediaan untuk melakukan perubahan desain secara signifikan, tetapi menolak tuntunan rebranding total dan kompensasinya. Jadi, apakah ini sudah sesuai? Ya, itu posisi kami, namun kami tetap berharap termohon menunjukkan itikat baik dengan memenuhi kedua poin tersebut. Betul Ibu Mediator, kami menolak kompensasi, tapi kami siap mendiskusikan perubahan desain lebih lanjut selama tidak melibatkan rebranding total. Baik, mari kita bahas poin pertama, yaitu perubahan desain merek gudang baru. Ibu Risma, apakah Anda bisa memperjelaskan lebih rinci sejauh mana perubahan yang bersedia Anda lakukan? Kami bersedia mengganti elemen desain logo dan kemasan seperti warna, font, atau ikon utama. Tapi kami tetap ingin mempertahankan nama gudang baru karena itu sudah menjadi identitas usaha kami sejak lama. Dengan serius saya sampaikan, kalau nama tetap dipertahankan, kami khawatir kebingungan konsumen akan tetap terjadi. Nama itu terlalu mirip dengan gudang garam. Maaf, tapi kami sudah menjelaskan bahwa kata gudang adalah kata genetik. Kami tidak setuju jika itu dianggap sebagai pelanggaran. Baik, mari kita coba mencari titik temu. Apakah mungkin untuk mempertahankan nama gudang baru tetapi dengan perubahan desain yang membuatnya berbeda secara signifikan dari merek gudang garam, misalnya perubahan logo, font, dan elemen visual utama yang dapat memastikan perbedaan di mata konsumen? Ya, mungkin itu bisa dipertimbangkan selama desain barunya benar-benar berbeda dan tidak menimbulkan kesan afiliasi terhadap gudang garam seperti itu. Baik, kita akan mencatat bahwa perubahan desain signifikan adalah langkah pertama. Sekarang, mari kita bahas soal kompensasi. Pihak pemohon meminta kompensasi atas kerugian yang dialami. Ibu Risma, apa pandangan Anda terkait ini? Terus terang, kami tidak setuju. Tidak ada bukti nyata kerugian yang ditimbulkan oleh keberadaan merek kami, tapi kami bersedia menawarkan solusi lain seperti kontribusi untuk biaya rebanding kami sendiri sebagai bentuk goodwill. Untuk kompensasi adalah hal yang wajar, Ibu Mediator. Klien kami telah mengalami penurunan reputasi dan kerugian material selama ini. Kami berharap termohon memahami ini juga. Mari kita coba pendekatan kompromi. Apakah pihak pemohon bersedia menurunkan tuntutan kompensasi, misalnya dalam bentuk kontribusi parsial dan termohon untuk menutup biaya proses mediasi dan rebanding. Dengan cara ini kedua belah pihak itu bisa menunjukkan niat baik.
Kami bisa mempertimbangkannya selama kontribusinya cukup signifikan dan ada komitmen yang jelas untuk segera melakukan perubahan desain tersebut. Baik, saya setuju dengan itu. Kami akan berkontribusi secara profesional. Saya senang mendengar hal ini. Jadi kesimpulan kita adalah 1. Pihak termohon akan melakukan perubahan elemen desain merek secara signifikan. 2. Pihak termohon akan memberikan kontribusi untuk menutup sebagian biaya mediasi dan banding. Terus yang terakhir, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini tanpa melibatkan jalur pengadilan. Ya, itu bisa kami terima, Ibu Mediator. Kami juga sepakat dengan catatan semua pihak menghormati kesepakatan ini. Baik, dengan ini saya akan menyusun draft kesepakatan tertulis untuk menandatangani oleh kedua belah pihak. Terima kasih atas kerjasama Anda. Saya yakin solusi ini akan menguntungkan kita semua. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Mediator.